Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada, saya muliakan. Malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid karya Al-Ustadz Ad-Duktur Hasan Hanafi. Kesempatan kali ini kita membahas halaman 30 sampai 31 insya Allah mengenai isdiwajiyah, ya, standar ganda. Standar ganda kaum modernis atau orang-orang yang mengutamakan kebaruan dari tradisi eksternal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Al-isdiwajiyatu, standar ganda. Ini penilaian Hasan Hanafi yang ketiga terhadap kaum modernis. Yang pertama adalah kusur an-nadrah ilmiah, pandangan ilmiah yang pendek. Kedua, taklid, peniruan terhadap tradisi eksternal walaupun mengatakan melarang peniruan tradisi internal, ya. Dan yang ketiga adalah al-isdiwajiyah atau standar ganda. Wadhalika, hal itu anna aktsariyata hadhil fi'ati, bahwasanya mayoritas kelompok modernis ini tarbituha bi uruba, terkait dengan uruba, dengan ausaj tauqafiyah audiniyah, terkait dengan jejaring kebudayaan atau keagamaan Eropa. Menurut Hanafi, orang-orang modernis, utamanya di Timur Tengah ya, di sini ya, dia Hanafi ngomong tentang Timur Tengah, itu mengatakan bahwa orang-orang yang memuja kekinian dari tradisi eksternal itu memang terkait erat dengan hal ihwal kebudayaan dan agama Eropa, ya. Faqat turabbat fi madaris ghorbiyatin wa khosotin. Mereka telah dididik di sekolah-sekolah Eropa khusus. Diniatan au ilmaniatan, baik sekolah itu sekolah agama ataupun sekolah sekuler, sekolah umum. Kama nasya'at fil gharbi, sebagaimana mayoritas mereka itu tumbuh di barat. Wa taqawwanat taqafiyan fihi, dan terbentuk kebudayaan mereka di Eropa juga. Mereka hidup di Eropa, minimal belajar sistem pendidikan Eropa atau bahkan hidup di sana. Wa tadunnu anna turatsal qadima turatsun islamiyun, dan mereka menganggap bahwa ya disebut tradisi lama itu adalah tradisi Islam. Layar bituna bihi dinian au tsaqafiyan, yang tidak ada hubungan dengan mereka baik secara agama maupun secara kebudayaan. Ini ada catatan kaki bahwa ma'dhamud da'in, mayoritas penyeru pembaruan atau modernitas di Timur Tengah itu minal mufakkirin masihiyin, para pemikir Kristiani. Masalan Salamah Musa, contohnya Salamah Musa, Shibli Shumail. Shibli Shumail itu terkenal sebagai tokoh ilmani, tokoh sekuler di Timur Tengah, yang memperkenalkan tentang evolusi, ya, evolusi Darwin. Nah, ini Shibli Shumail. Farah Antun itu dia terkenal dengan bukunya tentang Ibnu Rushd, ya, Ibnu Rushd, Farah Antun, Yakub Soruf, Nakulai Haddad. Haddad itu jangan disangka Haddad itu pasti ini ya, pasti orang Islam ya. Ini Nakulai Haddad itu orang Kristen ya. Louis Iwad, wadah Louis ya jelas ya. William Sulaiman. Sulaiman itu kadang orang Kristen juga ya. Ya. Murad Wahbah, nah ini nih Murad Wahbah itu saya pernah ke rumahnya itu di Kairo.
rumahnya semua buku semua. Saya kira Muslim, ternyata di sini ada catatan dia orang Kristen. Buku dia yang terkenal judulnya Mulakul Haqiqah, agak tebel itu, Mulakul Haqiqah, dia filsuf. Ternyata orang Kristen. Wa aqalluhu minal muslimin mithlu Ismail Madhar. Hanya minoritas saja kaum modernis itu di Timur Tengah adalah Muslim, mayoritas Kristen. Ya. Kristennya Koptik banyaknya. Kalau Lebanonnya Maronit ya, orang Maronit. Nah, tadi karena mereka orang Kristen, kemudian terdidik dengan pendidikan Eropa atau minimal itu minimal ya. Bahkan ada yang hidup di sana, di Prancis utamanya, ada yang kemudian juga di Inggris dan seterusnya. Itu maka mereka menganggap ini ngomongin tentang tradisi Islam ya, nggak ada urusan dengan mereka, gitu kan? Nggak ada urusan. Gak ada urusan secara kebudayaan mereka sudah terwesternisasi. Cara keagamaan ini bukan agamaku gitu. Maka dia nanti apa? Wa min thamma, oleh karena itu wajadat hadhil fi'atu nafsaha tad'ulil hadis. Ditemukan wujidat ya. Kelompok ini ditemukan diri mereka itu menyeru kepada kebaruan. Maksudnya kebudayaan baru dari Eropa. Wa tarkil qadimil islami, dan meninggalkan tradisi lama Islam. Jadi Eropa maju ya. Kemudian mereka nggak ada urusan ya, mereka agamanya Kristen. Nggak ada urusan juga dengan Islam. Islam begitu-gitu aja, apalagi di Mesir ya. Ya cenderung gak menarik lah ya. Orang-orang miskin itu ya di Mesir ya rata-rata orang Islam. Sama di Indonesia lah. Orang miskin banyaknya orang Islam. Jadi gak menarik saat itu, gak menarik lah. Yang pesing, yang mendesu itu orang Islam, gak menarik. Maka kemudian udahlah, lebih baik mengadopsi kebaruan dan meninggalkan yang lama, yang Islam itu. Nah, tapi walakinnaha, akan tetapi kelompok tersebut, mereka itu bainaha wa baina nafsiha, antara mereka dan diri mereka sendiri, tahrusu al qadimil masihi, mereka berhasrat dengan tradisi lama Kristiani gitu. Ke tradisi lama Islam udahlah, tinggalin aja. Tapi mereka sebenarnya masih tetap kuat dengan tradisi Kristianitasnya. Mereka mengajak kepada kebaruan, tapi kemudian mereka tetap menjaga tradisi Kristianitasnya. Nah, wataro fi tarikhil kanisatil qibtiyati tarikhon li Misr. Dan mereka melihat bahwa di dalam sejarah gereja Koptik itu ada sejarah bagi Mesir. Ini yang di Mesir ya. Mesir itu kan selain Islam, Kristiani, tapi Kristianinya Koptik ya. Dan itu cukup akrab dengan Al-Azhar. Ya. Baba Sanoda, kalau zaman saya dulu babanya Baba Sanoda. Kayak Kristen Ortodok gitulah ya, orang yang pakai hitam-hitam gitu. Kalau hari Minggu ya, itu kalian saya dengerin radio gitu kan. Itu nanti kita kayak dengerin orang berzanji, Mas. Tapi kemudian persis kayak baca orang berzanji itu. Tapi ternyata itu baca Alkitab, Bible. Kalau orang nggak tahu bahasa Arab itu nyangka, ini ya baca berzanji. Padahal yang dibaca adalah Alkitab. Itu dan mereka asik orangnya ya. Di Mesir itu orang Koptik dengan orang Islam, terutama Al-Azhar ya, itu asik. Nah ini kaum modernis ini masih tetap menjaga tradisi lama Kristiani dan melihat ada sejarah Mesir itu ya ada urusannya dengan Koptik ya, emang betul ya. Kalian kalau ada Arius ya. Arius itu salah satu tokoh kontroversial di sejarah Kristiani karena dia menolak Trinitas. Dia menyatakan bahwa Yesus itu ya manusia gitu. Jangan katakan bahwa ini dia Tuhan sekaligus manusia. Nah, Arius itu orang Mesir. Gitu.
Kristianitas di Mesir itu kuat dari zaman dulu, dan itu ada hal-hal yang baru ya di dalam. Artinya ingin dikatakan ada sejarah Mesir yang terkait erat dengan Kristianitas. Kristianitas itu punya sejarah di Mesir. Wa fi tarihil kanisa al-maruniyah tarikhon Libnan, dan di dalam sejarah gereja Maronit itu terdapat sejarah Lebanon. Kalau di Mesir ada Koptik ya, Kiptiyah, di Lebanon ada Maronit. Nah, kalau di Lebanon itu kan kekuatan politiknya ada 3 ya. Satu Syiah, kedua adalah Sunni, yang ketiga adalah Kristen Maronit. Dan itu masing-masing memegang kekuasaan. Jadi nggak tahu ya pembagiannya seperti apa. Yang jelas kalau presiden dipegang oleh X, nanti DPR yang megang X, yang satu lagi, yang satunya megang apa gitu. Jadi itu sharing kekuasaannya kayak gitu per mazhab gitu. Tapi ya jadinya nggak sehat juga, nggak sehat. Kalau Koptik tadi kalian pasti tahu, salah satu istri Nabi kan namanya Maria Al-Qibtiyah. Dari awalnya budak kan ya, dihadiahkan kepada Nabi Muhammad, kemudian jadi istri Nabi Muhammad yang melahirkan Ibrahim kalau nggak salah. Anak Nabi Muhammad tapi meninggal. Cantik ceritanya. Ya emang orang Mesir karena kan campuran ya. Mesir itu pernah di zaman Mesir kunonya saja udah peradaban kuat ya kan. Peradaban kuat ya, makanannya bagus, cakep-cakep kan. Kemudian setelah Cleopatra dikalahkan oleh Julius Caesar, akhirnya kemudian jadi bagian dari sebelumnya malah ada Alexander the Great ya, bahkan ada Alexandria, orang-orang Yunani sampai Romawi sampai ke Mesir. Jadi orang Afrika campur Eropa, kemudian campur Arab. Ya, makanya tadi ada Maria Qibtiyah, itu salah satu istri Nabi yang dicemburuin sama Aisyah kan. Cantik banget ceritanya. Wah, ini pasti dinikahin Nabi Muhammad. Bener katanya. Contoh kayak gitu. Nah, itu Qibtiyah. Nah, ini Maronit. Oke, yang Libnan. Fahia, hianya itu fi'ah, kelompok modernis tadi. Tad'ul ilhad amamal muslimin. Di hadapan orang-orang Islam, mereka menyeru kepada ateisme, ilhad. Cenderungnya udahlah mulhid saja. Tapi kenyataannya wa tu'minu billah bainaha wa baina nafsiha. Tapi mereka percaya kepada Tuhan antara diri mereka dan di antara mereka saja gitu, dan diri mereka sendiri. Jadi di hadapan orang Islam udahlah mulhid aja gitu. Ateis saja gitu. Tapi sebenarnya mereka tetap berpegangan pada teisme semacam itu. Maka disebut sebagai isdiwajiyah. Ini bukti-bukti isdiwajiyah atau standar ganda yang dicatat oleh Hanafi mengenai kaum modernis di Timur Tengah. Ya. Mereka tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi di hadapan umat Islam mengatakan ateis. Ya. Jadi jangan salah bahwa orang Timur Tengah itu mukmin semua ya. Ya di sana ateis juga kuat. Termasuk di Yaman itu kan ya, Yaman juga ada ateis. Komunis juga ada, termasuk kayak ya, komunis Indonesia itu juga kan ada, selain dari Sneevlet Belanda juga dari orang-orang Yaman juga muncul. Jadi Timur Tengah itu mulhidin ada. Kalau zaman dulu, zaman peradaban Islam kuno, yang disebut sebagai mulhid itu orang tidak percaya kepada kenabian. Contohnya Abu Bakar Ar-Razi, Ibnu Ar-Rawandi, itu disebut mulhid karena apa? La yu'min binubuwah, nggak percaya dengan kenabian. Tapi kalau di era sekarang yang disebut mulhid itu kan la yu'minu billah, ya, tidak percaya kepada Tuhan sebenarnya itu. Dan
setelah revolusi kemarin ya, Arab Spring itu di Timur Tengah tuh banyak yang ateis ya. Terutama setelah melihat ISIS itu loh, Daesh apa sih? ISIS itu apa sih? Islamic State of Iraq and Syria. Nah, itu melihat kok Islam kayak gini ya. Islam kemudian menjalankan perbudakan, melakukan pembunuhan yang nggak jelas lah gitu ya. Kacau balau lah, terornya kacau balau. Itu kemudian banyak orang-orang Arab yang muda ya, itu yang ateis banyak. Nah ini kaum modernis ini mengajak kepada ateisme, tapi di hadapan umat Islam. Mereka sendiri sebenarnya enggak. Mereka tetap yu'min billah. Ya. Turidu lil muslimina al-mawaqif al-juduriyah. Mereka menginginkan agar umat Islam memiliki sikap radikal. Wa ta'ibu alaihimul asatir wal ghaibiyat. Dan mencela mitos serta gaib-gaib yang ada pada umat Islam. Wasiyadatal wahmi wal khurafah. Dan supremasi waham dan khurafat. Tumma tata'abbadullah. Kemudian kelompok itu justru menyembah Tuhan. Watan situ dakhilal kanisah. Dan bersemangat di hadapan gereja. Itu kalau di hadapan umat Islam ya, dalam catatan Hanafi itu mereka mengajak umat Islam, ayo jadi radikal. Tinggalkan khurafat, tinggalkan hal-hal yang sifatnya mitos-mitos, bahkan jadi mulhid saja, jadi ateis saja. Tapi mereka sendiri sebenarnya di balik layar itu mereka tetap semangat di gereja, percaya kepada Tuhan dan seterusnya. Ini yang disebut dengan isdiwaji, dua standar ganda ya, bipolar lah ya. Di satu sisi menampilkan X, di sisi lain menampilkan Y. Nah itu. Turidu manhajan ijtimaiyan judurian. Mereka menginginkan metode sosial yang radikal. Yuhaddidul alaqah bainal insan wal insan. Yang mendefinisikan hubungan antara manusia dengan manusia. Wa tu'minu bimanhajin sufiyin khalisin. Mereka juga percaya kepada metode sufi murni, yuhaddidul alaqah bainal insan wallah, yang mendefinisikan hubungan antara manusia dan Tuhan. Fihinin, di sisi lain, anan nadrah al-ilmiyah, pandangan ilmiah, tahattama alaihim wahdatal manhaj, mengharuskan mereka untuk memiliki satu metode. Ini tentang metode juga Hanafi melihat ini kaum modernis ini tidak tunggal dalam metode. Di satu sisi dia menyatakan bahwa yang diperlukan adalah metode sosial yang radikal. Di sisi lain mereka juga mengagungkan metode sofistik. Sufinya dalam pengertian yang pasrah gitu-gitu loh. Yang pasrah yang bukan ala muslim yang oke lah kita pasrah kepada Tuhan ya. Tapi nerimo ing pandum kalau orang Jawa nih. Ya, fatalistik semacam itu. Seorang radikalis yang ingin perubahan sosial itu ya tidak mungkin pada saat yang sama dia fatalistik kan. Kalau fatalistik ya mana ada perubahan ya kan. Terima aja. Nah ini Hanafi melihat ini inkonsistensi. Jangan disangka pandangan sufistik itu hanya ada di Islam ya. Di Kristiani juga pandangan yang fatalistik itu kuat loh. Kalian iseng-iseng kalau lagi nonton film, ada film ini, googling aja, The Name of Rose. Itu filmnya Umberto Eco ya, dari novelnya Umberto Eco. Novelnya tebal itu dan kemudian difilmkan. Ya memang antara novel dengan film ada perbedaan, tapi kurang lebih
intinya sama. Di film itu ada pendeta namanya Borch. Itu asketik betul, menolak dunia. Ngelihat ada calon padri ya, santri baru, Amrod ya, apa sih istilahnya, Meril lah ya, putih, ganteng, waduh ini kudaan duniawi kan gitu. Jadi nggak suka dunia. Ketawa pun dia larang itu. Jadi dia mengatakan ini, tertawa itu sepertinya silogismenya oke ya, tapi ngaco nanti. Setiap tertawa adalah menertawakan sesuatu. Segala sesuatu yang ditertawakan itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi tertawa itu menertawakan ciptaan Tuhan. Menertawakan ciptaan Tuhan berarti menghina Tuhan. Jadi tertawa adalah menghina Tuhan. Karena itu tertawa adalah dosa. Itu bots itu. Itu repot sekali ya. Jadi orang itu di film itu buku-buku yang lucu-lucu itu dikasih racun semuanya. Jadi ke perpustakaan kalau ada yang baca buku yang lucu mati semuanya. Itu saking ekstrimnya dia. Nah itu orang yang asketik yang luar biasa ada yang kayak gitu. Fransiskan ada tuh kelompok di Katolik yang memang kaulnya adalah kaul miskin. Nah, jadi ini tadi. Nah ini disebutkan di sini orang-orang ini sebagian mengatakan udah hidupnya sufistik saja, tapi mereka di sisi lain menyatakan untuk mengubah masyarakat yang diperlukan adalah metode yang radikal. Nah itu kan inkonsisten. Nah itu yang ingin dikatakan. Ini isdiwaji, bipolarity atau standar ganda yang dimiliki oleh kaum-kaum yang mengagungkan kebaruan dari tradisi eksternal. Menurut Hanafi seharusnya apa? Wahdatul manhaj. Metode satu saja. Gitu. Maunya apa? Mau perubahan masyarakat ya jangan ngomongin fatalistik dong. Ya. Faidah faroh tafangsok gitu kan. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah gitu kan. Berubah gitu kan. Jangan ngomong lah kalau yang fatalistik apa? Ayat-ayat fatalistik apa? Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin itu kan. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma ya kan. Jadi duduknya Mas Faik itu bukan karena kehendaknya Mas Faik. Tapi emang Tuhan berkehendak semacam itu. Itu kan kacau. Tapi ada betulnya, tapi itu kalau melakukan kejahatan gimana? Ya kan? Misalnya saya nyopet gitu. Oh, ini wama romaita idromaita walakinallaha roma. Bukan karena keinginan saya untuk nyopet, saya terdorong dan dorongan ini dari Tuhan. Nggak ada yang masuk penjara saya gitu Mas. Nah, kalau kita harusnya satu tadi ya. Menurut Hanafi metodenya harus satu. Kalau mau perubahan ya perubahan. Kalau ternyata mau pembiaran ya pembiar. Nah ini dia melihat pada kelompok modernis tadi itu ada standar ganda. Oke. Hadza bil idhofa ila anna turasal qadima at-turathus samiyu ya. Ini dengan tambahan bahwa sesungguhnya tadi ya, selain bahwa cara berpikir ilmiah itu harus satu metode menurut Hanafi, yang perlu disadari adalah an-turatsal qadima at-turasus samiyu. Tradisi lama itu adalah tradisi Semitik. La farqa fihi baina lahdatihi ats-tsalat. Yang tidak ada perbedaan di dalamnya antara 3 momen. Al-Yahudiyah, wal Masiyah, wal Islam. Yaitu momen Yahudi, momen Kristiani, dan Islam. Bal innahu bahkan tradisi lama itu yajma'u kulla turathis samil qadim. Menggabungkan semua tradisi Samawi atau Semitik yang lama dengan Al-Fir'auni. Tradisi Fir'aun, tradisi Mesir. Wal Asyuri, tradisi Asyuriyin. Asyuriyin itu Syria ya. Wal Babili, tradisi lama Babilonia, Irak dan Iran ya, Persia. Wal Kaldani, tradisi Kaldean. Kaldean itu daerah sekarangnya
Palestina lah ya, kawasan Palestina. Nah, menurut Hanafi begini, keliru kalau dikatakan bahwa tradisi lama itu hanyalah tradisi Islam saja. Ketika Hanafi di sini sering mengatakan turoth qadim, yang dimaksud adalah tradisi Semitik. Minimal ya. Tradisi Semitik itu di dalamnya, ya berarti gini. Tradisi lama itu sama dengan tradisi Semitik, ya. Semitik. Tradisi Semitik ini paling tidak ada 3 momen ya, yaitu Yahudi, Kristiani, dan Islam. Nah, di sini yang paling tua kan Yahudi ya. Keberadaan Yahudi ini dia ketika zamannya Nabi Musa, kemudian zamannya Nabi sebelumnya malah ya Nabi Yusuf, sebelumnya lagi Nabi Yakub, itu kan ada tradisi terkait dengan tradisi Fir'aun ya. Artinya tradisi Mesir kuno. Ya. Sebelum tradisi Mesir kuno yang kedua sebenarnya. Nabi Ibrahim itu kan dari mana? Dari Ur. Ur itu kan di Mesopotamia, Babilonia, ya. Monoteisme Nabi Ibrahim itu ya terkait dengan tradisi-tradisi di Babilonia, ya. Di Babilonia. Oke. Tadi kemudian Nabi Ibrahim itu kan hijrah ke Palestina yang kita sebut sebagai Kaldean ini tadi, Kaldean. Di Palestina itu tradisi Kaldean ya, Kaldean. Ini di Palestina. Ini di Persia ya. Sekarangnya Persia lah ya, Iran, Irak. Oke. Kemudian Nabi Ibrahim itu kan juga pernah ke Mesir kan, kemudian beliau dapat Sarah itu kan dari Mesir ya, Sarah itu dibawa Siti Hajar itu kan dari Mesir. Nah, Nabi Ibrahim itu berinteraksi dengan tradisi. Ini kan kita ini dari Kristen ini ke sini ya kan. Ini tradisi Mesir dari mulai zaman Nabi Ibrahim, Ishak ya. Nanti kalau Ismailnya nanti ke sini ya kan. Nah, Ismail ke sini ke Arab. Tradisi Mesir dari mulai tadi ya Ishak, Yakub lah ya. Yakub, Yusuf utamanya. Yusuf itu kemudian jadi menteri di Mesir sampai kemudian Nabi Musa lantas balik lagi ke Kaldean di Palestina macam itu. Sangat terkait dengan Mesir. Bahkan beberapa kepercayaan kita tentang kehidupan setelah mati itu tuh ada dari Babilonia, kenceng loh. Babilonia ada, Mesir kuno ada. Kalian iseng-iseng nonton film itu loh, The God of Egypt itu, yang kemudian untuk kan ada ini masuk jembatan ya, kemudian ditimbang ya kan. Kemudian kalau dulu kamu bawa duit berapa ya kan, tapi kemudian amal soleh saja cukup ya kan, itu kan pesan dari film The God of Egypt itu kan itu, bahwa kita bisa menerima dunia akhirat itu bisa menerima amal soleh, tidak perlu duit gitu kan. Itu tradisi Mesir, intinya ada timbangan, mizan, kemudian tadi ya kehidupan setelah mati, Mesir banget itu. Terus apa lagi tadi? Babil, Asyuri. Ini kan kemudian Kristiani, ini Kaldenia ini kan kemudian dengan Asyurin juga ya, Syria ya, tradisi
Asyur, ya Asyur. Ini kaitannya nih dua hal. Karena Kristiani hidupnya di Palestina. Nah, itu tadi. Ketika ngomongin tradisi lama, jadi seluas ini nih tradisi lama di Timur Tengah ya. Kita nggak ada urusannya nih, yang kan tradisi Indonesia larinya kemana tuh? Ke India ya. Tapi India pun kalaupun ini ya, India saya mengedit buku Universal Ethics ya, karya Simon, siapa sih namanya? Simon Rabbi Simon namanya. Itu dikatakan bahwa di India kelompok yang paling tinggi itu kan kaum Brahmana kan, Brahman. Nah itu di situ disebutkan bahwa kaum Brahman itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi keturunan Nabi Ibrahim itu ada yang di Palestina, itu Bani Israel, ada yang kemudian di Jazirah Arab, di Hijaz, keturunan Nabi Ismail. Nah ada keturunan Nabi Ibrahim itu yang ke India, itu yang menjadi kelompok Brahmana. Nah, kalau kalian datang ke pura-pura ya, dan mereka benar-benar bukan yang orang awam ya, yang intelektual mature betul, itu ngomongnya tauhid loh, ngomongnya tauhid. Tuhan Sang Hyang Widi itu ya tan keno kenoyo opo gitu. Adapun yang misalnya Brahma, Wisnu, Shiva itu ya hanya dewa gitu. Jadi ada yang lebih tinggi daripada mereka. Nah itu Brahmana. Ini masuknya ke sono, tradisi lama itu luas sekali yang ingin dikatakan Hanafi itu. Oke. Masih ada waktunya. Selanjutnya ini Hanafi membahas tentang at-thaqafah al-asriyah, kebudayaan kontemporer. Laisat ghayatan fi dzatiha. Ini kritik untuk orang modern saja. Tradisi kebudayaan kontemporer bukanlah tujuan pada dirinya. Yumkinul kitabatu anha, yang mungkin ditulis tentangnya, wa ta'arufu biha, dikenal, wa taqdimuha, dan dipresentasikan, wa dakwah laha, dan dipublikasikan. Kebudayaan kontemporer yang agungkan kaum modernis itu menurut Hanafi bukan tujuan pada dirinya. Ya. Matamma mungdu aktsari min qarnain, yang sudah sempurna di glorifikasi sejak 2 abad yang lalu. Mungdu bidayati asli tarjamah at-tani, minimal sejak permulaan era penerjemahan kedua. Di Timur Tengah itu ada 2 era penerjemahan. Era penerjemahan pertama itu zaman abad ke-9, zaman Baitul Hikmah. Ya. Ketika Abbasiyah dikuasai oleh raja-raja bermazhab Mu'tazilah. Siapa? Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Ya. Tahun 1813 sampai tahun 813 sampai 846 ya. Al-Ma'mun pertama memimpin tahun 813, sementara Al-Wathiq cucunya Ma'mun itu meninggal tahun 846 ya. Itu cuma berapa 50-an tahun ya, setengah abad. Itu era penerjemahan pertama. Di mana buku-buku filsafat itu muncul. Nah, era penerjemahan kedua itu abad ke-19. Ketika Mesir dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha. Abad 1806 kalau tidak salah sampai berapa? Saya sudah catat di sini. 1805 sampai 1848 ya. Oh tadi saya keliru. Era Mu'tazilah tadi di Abbasiyah 813 sampai 847 ya. 847. Salah satu penerjemah terkenal di era kedua itu adalah
Rifa'at Tahtawi. Rifa'at Tahtawi itu terkenal dengan bukunya yang berjudul Takhlis al-Ibris fi Talkhis al-Baris. Rifa'at Tahtawi itu orang Azhar yang kemudian diutus untuk mengawal para delegasi Mesir untuk belajar di Prancis, di Paris, Prancis. Ya. Tapi ini delegasi ini biar nggak bandel, maka diutuslah nih ada kiainya lah, kiai muda. Nah kiai mudanya itu Rifa'at Tahtawi. Ke Paris di sana beliau menjadi pembimbing spiritual, tapi di sana juga beliau melakukan pencerapan keilmuan tentang Paris, Prancis itu kemudian dipelajari sungguh-sungguh. Nah, salah satu hasilnya adalah tadi buku Takhlisul Ibris fi Talkhisil Baris ya. Tentang Paris lah ya. Dari situ kemudian penerjemahan juga dilakukan oleh dia. Dia mendirikan satu lembaga penerjemahan buku-buku Eropa ke ini. Menurut Hanafi, pengagungan Eropa itu sudah lama nih, paling tidak abad ke-19 ya. Nah, tapi itu tidak, yang penerjemahan itu bukan tujuan pada dirinya menurut Hanafi ya. At-thaqafah al-asriyah, kebudayaan kontemporer, hiya ma sammahul qudama'u ulumal wasail. Kebudayaan kontemporer itu sama dengan sesuatu yang disebut oleh para pendahulu sebagai ilmu-ilmu sarana min ajli ulumil ghayat, demi ilmu-ilmu tujuan. Jadi ilmu itu oleh para ilmuwan Arab Islam kontemporer itu ada dua ya. Ada ulumul ghayat ya. Ulum al-ghayat ya. Apalagi sini alif lamnya di depan dua-duanya atau enggak? Oh enggak. Berarti mudhaf ilah. Ulumul ghayat ya. Ghayat ya. Dan kemudian ada lagi ulumul apa di sini istilahnya? Ulumul wasail. Ya. Diartikan kayak misalnya nggak asik sebenarnya. Ilmu-ilmu tujuan. Dan ini ilmu-ilmu sarana. Zaman klasik, ilmu-ilmu sarana itu adalah ilmu-ilmu dari luar. Contohnya adalah filsafat, ya. Yang paling gampang adalah logika lah. Logika itu ilmu wasail. Ilmu tujuannya apa? Tujuannya contohnya adalah ilmu kalam, ilmu fikih. Ya. Ini ilmu ghayat, ilmu agama lah. Ini ilmu agama. Ini ilmu umum. Filsafat itu dipelajari kayak Al-Ghazali lah. Mempelajari filsafat itu untuk apa? Untuk memperkuat ilmu kalam. Dua hal ini, logika dan filsafat dipelajari oleh Al-Ghazali hanya sebagai sarana untuk menyerang filsafat dan memperkuat ilmu kalam. Akhirnya kan kemudian dipakai juga itu. Ilmu kalam menggunakan konsep-konsep dari filsafat. Dan cara berpikir logis dari Yunani kalau dulu ya. Yunani itu dipakai untuk memperkuat ilmu fikih juga, ya. Kayak Ar-Risalahnya Imam Syafi'i itu kan disebut sebagai organonnya Islam kan, fikih Islam. Kalau Aristoteles itu membuat organon, logika. Nah, Imam Syafi'i itu menciptakan Ar-Risalah, usul fikih. Usul fikih itu organonnya
di Islam. Nah, itu. Tapi ini ada linkage-nya. Yang paling jelas ya inilah filsafat ke ilmu kalam lah ya. Kalau ke ilmu fikih nggak begitu kuat, tapi ke ilmu kalam kuat. Al-Iji ya, Al-Mawaqif Iji itu kan menjadikan ilmu kalam dengan filsafat itu nggak ada bedanya. Udah kayak misalnya wujud, coba cari kata wujud di Al-Qur'an nggak ada loh. Kiai Said Agil Sirot udah bilang tuh, coba cari kata wujud itu nggak ada. Ya, wujud itu padahal salah satu wujud kidamba kok kan, wujud itu kan, itu konsep filosofis ya. Itu ada unsur-unsur dari filsafatnya. Ya Imam Asy'ari itu kan tadinya orang Mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah itu pasti belajar filsafat, logika ya. Cuma kemudian dijadikan sarana untuk memperkuat ilmu. Tadi menurut Hasan Nafi, kebudayaan kontemporer itu posisinya di sini. Ya, dia hanya sarana saja. Tujuannya apa? Nanti akan disebut di sini. Tujuannya adalah ilmu-ilmu agama. Atau di sini disebutkan tradisi lama. Bagaimana kebudayaan kontemporer itu bisa memperbarui tradisi lama. Sarana saja gitu, ya. Wa afdolul mu'allafat fi madahibiha, karya-karya terbaik di aliran kebudayaan kontemporer lantu ghairul waqi kiada an milatin, tidak akan bisa mengubah realitas seinci pun, sedikit pun, kata Nabi. Bal alal aksi kotat misu mu'alamaha ma'malahain dari makmal ya, ma'alamaha. Justru sebaliknya karya-karya dari kebudayaan kontemporer itu bisa mengaburkan laboratoriumnya. Karya-karya dari luar ya. Kalau ini Yunani, kalau sekarang kan Eropa ya. Eropa. Itu menurut Hanafi nggak bisa ngubah ini deh, realitas deh. Yang ada justru bisa menghancurkan laboratorium realitas. Wa taqdisu alaihi maklumatin qad la yahtajuha kullaha. Justru dia menimbuni realitas dengan pengetahuan-pengetahuan yang tidak dibutuhkan semuanya. Wa qad la yahtajuha alal itlaq. Bahkan kadang-kadang tidak dibutuhkan sama sekali. Kebudayaan ini Hanafi agak keras ya kepada kebudayaan kontemporer. Karena tadi terlalu diagung-agungkan, dia bilang ini nih kebudayaan kontemporer ini nggak bisa ngubah realitas sedikit pun. Malah justru bisa mengacaukan realitas. Dia memberikan pengetahuan-pengetahuan yang justru tidak dibutuhkan oleh realitas. Kita ngomongin yang kemana-mana, yang kemudian ini nggak ada urusannya dengan kita. Gitu. Terlalu tinggi kadang. Nah, menurut Hanafi, fansighalul bahithin bi ulumil wasail, aktivitas para peneliti dengan ilmu-ilmu sarana, dia unlil waktu, menghabiskan waktu, wal juhdi wal umur, upaya dan umur. BBU lah, buang-buang umur. Kalau terlalu mendalami buang-buang umur, terlalu mendalami kebudayaan kontemporer hanya sebagai tujuan pada dirinya, itu menurut Hanafi hanya buang-buang umur saja. Wa tarsihun lihtirabil hadari fi syu'urin nas, dan mengkonsolidasikan keterasingan peradaban di kesadaran manusia. Illam tastahil litajdidil qadim, apabila mereka tidak
beraktivitas untuk memperbarui yang lama, ya, tradisi lama, wa fakki aqdin nasi minhu, dan melepaskan simpul tradisi lama itu dari manusia. Nabi bilang ini, kalau orang mempelajari ilmu sarana ini saja, ya, ini satu, gak bisa ngubah realitas. Kadang yang dipelajari sesuatu yang tidak ada urusannya dengan realitas, ya, tidak dibutuhkan. Nah, artinya sia-sia, buang-buang waktu. Kapan dia tidak sia-sia? Kalau dia diposisikan sebagai sarana saja. Sarana untuk apa? Untuk memperbarui tradisi. Contohnya Hanafi, dia ke Sorbonne, ya, ke Prancis untuk ngambil studi pasca sarjananya sampai menjadi doktor. Disertasinya itu kan tentang fenomenologi, ya. Fenomenologi Husserl, l'exégèse de la phénoménologie dan la phénoménologie de l'exégèse, ya. Fenomenologi takwil dan takwil fenomenologi. Disertasinya itu tentang fenomenologi, ya. 3 jilid itu, bukunya tebal-tebal. Itu Oke, Hanafi mempelajari fenomenologi, tapi yang dilakukan untuk tidak hanya mempelajari fenomenologi itu sebagai tujuan pada dirinya. Dia menggunakannya sebagai sarana saja untuk membaca ulang tradisi lama. Gitu. Jadi batu loncatan. Kalau berhenti kalian misalnya belajar filsafat barat kemudian berhenti di situ saja, ya menurut Hanafi itu dia'un lil waqti walil juhdi walil umr. BBU lah, buang-buang umur kata dia. Tapi kalau kemudian belajar dan ada hal lain yang terkait dengan realitas kita, nah itu oke. Ya. At-thaqafatul asriyatu waridatun min hadaratin ghaziyatin. Lagi pula kebudayaan kontemporer itu hadir dari peradaban penakluk Eropa. Ini kan Eropa penjajah. Hanafi orang Mesir, misalnya dia kuliah di Prancis itu penjajah Mesir, ya kan? Atau ke Inggris menjajah Mesir. Kita kemudian belajar kemana lah? Belanda menjajah kita, ya. Eropa lah secara umum itu penjajah. Ini sebagai sumber dari kebudayaan kontemporer, ya. Wahia thaqafatun bi'iyatun khalisatun. Kebudayaan kontemporer itu adalah kebudayaan lokal murni. Nah, ini tad'il alamiyata, yang mengaku-ngaku sebagai kebudayaan universal atau global. Ini Hanafi berusaha untuk menyadarkan orang yang terlalu mengagung-agungkan Barat. Jangan dikatakan bahwa peradaban Barat, peradaban Eropa, Amerika termasuk, itu adalah suatu kebudayaan yang berlaku di semua tempat, semua ruang dan waktu. Enggak. Ini ada unsur lokalitas di dalamnya, ya. Yang minggu lalu sudah saya bahas juga bahwa isme yang muncul di Prancis itu sebenarnya ada kaitannya dengan ruang dan waktu. Dari minimal kemarin kita bahas tentang Marxisme sampai ke postmodern. Itu kemudian itu ya kayak mode saja mereka. Ini udah usang nih, ganti, ya. Saya beberapa hari ini baca bukunya Alain Badiou. Alain Badiou itu bukunya itu keren sekali. Dia bisa dibilang filsuf Prancis kontemporer, masih hidup sekarang. Dia kelahiran tahun 1937 dan masih hidup sampai sekarang. Itu dia menolak postmodern, ya. Dan dia cenderungnya pembaru lah di dalam
filsafat ya. Jadi kita harus terputus dari historisisme ya, historisitas filsafat. Menurut dia filsafat lama itu bermasalah ya. Jadi dia melakukan pembaruan. Dan itu saya melihat, nah ini mode saja. Nanti kita lihat aja setelah Badiou Badiou itu kan mengkritik Derrida ya. Sebelum dia ini yang kuat itu kan Derrida, Foucault. Foucault itu kan dikritik oleh Derrida. Foucault lebih terkenal duluan sebelum Derrida ya, misal Foucault. Nanti kemudian Derrida datang mengkritik Foucault. Ini mereka agak perang dingin tuh ya antara dua orang ini. Orang-orang hebat. Derrida terkenalnya, kemudian Alain Badiou ini muncul. Alain Badiou itu menganggap Derrida itu sofis, postmodern sofis bagi dia. Jadi menurut dia itu kita perlu, kalau zaman Plato dulu Grogias dan Protagoras itu dikritik oleh Plato, nah sekarang ini Nietzsche dan Wittgenstein kata dia perlu dikritik kata dia. Yang kecil-kecil itu yang dedengkotnya posmo kan, yang kecil-kecilnya ya kayak Derrida, Fatimo, ada beberapa orang lah, Lyotard dan seterusnya itu. Nah itu ini mas, mode baru. Jadi filsafat itu ya bergairah sedemikian rupa ya. Dan itu ada unsur mahaliyah, ada unsur lokal ya menurut Hanafi. Wanad unahnu aidon li awal alamiyatiha. Celakanya kita justru menyeru dan mengatakan bahwa kebudayaan kontemporer itu bersifat global, universal. Ya. Fa nasruha yakni nasrul thaqafat. Fa nasruha yakni nasrul thaqafatin bi'iyatin mughayiratin liwaqi'inal mu'asir. Ya. Menurut Hanafi menyebarkan kebudayaan kontemporer yang dari Eropa itu sebenarnya adalah menyebarkan kebudayaan lokal yang berbeda dengan realitas kita saat ini. Fahiya tu'mi akthar mimma takshifu. Kebudayaan kontemporer dari Eropa itu lebih banyak membutakan daripada menyingkap. Taghlifu akthar mimma tubayyin. Lebih banyak menutup ya, melipat daripada menjelaskan tubayyin. Hanafi keras ya ke sini. Jadi intinya dia menyadarkan orang yang terlalu ke barat-baratan ya. Ini lebih banyak membutakan kita pada realitas daripada menyingkap realitas kita yang sesungguhnya menurut kita. Kayak contohnya gini loh. Di awal-awal zaman Pak SBY kalau nggak salah, zaman Pak SBY itu ada Freedom Institute, kalian tahu ya? Itu di sana itu yang dikuatkan adalah wacana tentang pasar bebas, macam itu, pasar bebas dan seterusnya. Bahwa kalau kita mau berubah, reformasi itu apa? Selama ini pasar itu dikuasai negara. Kalau mau reformasi, maka pasar udah dibiarkan kepada pasar. Itu kan wacana barat banget ya. Wacana barat banget. Nah itu kemudian mereka ya sekarang beberapa ditangkap KPK kan ya. Rizal Malarangeng itu kan bagian orang-orang freedom ya. Itu siapa tadi? Apa namanya? Tu'mi aktsaru mimma takshif. Kerap kali wacana dari luar itu bukannya membuat kita bisa membuka mata ke realitas, justru malah menjadikan kita buta gitu. Bayangan kalau murni pasar bebas macam itu, ya banyak orang-orang yang kelas menengah bawah yang kocar-kacir ya. Contoh ya, perdagangan sajalah. Kalian kalau melihat orang-orang tua kita dulu bisa sukses dengan dagang kelontong ya. Sekarang dagang kelontong berat loh, kecuali dengan metodenya orang-orang Madura tuh, yang bisa ngelawan
Indomaret dan seterusnya karena jualan 24 jam. Kiamat pun tetap buka ya, setengah hari minimal. Iya, coba itu pasar bebas murni itu banyak kelontong yang tutup, Mas, ya. Berat. Makanya saya ketika melihat ada toko-toko yang kuat gitu ya, tetap bertahan itu, ya saya senang dan saya beli di situ. Kita belanja bangsa 100.000, 200.000 di toko-toko gitu, mereka senang sekali. Padahal kita kalau belanja ke Superindo dan kawan-kawan itu kan jutaan ya, belanja bulanan itu bisa. Nah, bayangin kalau kita belanja 1 juta aja ke warung Madura itu seneng, bagus ini. Tutup sehari itu. Iya. Ya padahal kalau ya, saya ngomong sebagai orang yang berkeluarga ya, kan ada belanja bulanan kan. Belanja bulanan itu banyak, Mas. Ya, itu tadi kita toko-toko kayak gitu kasihan ya. Nah, ini sebagai contoh kalau dibiarkan pasar bebas murni dan kemudian apalagi sekarang pajaknya ditambahin kayak gitu, disamain, wah repot lah. Repot betul. Apalagi kalau misalnya pasar bebas ini, Mas. Pasar bebas sumber daya manusia. Kita semua disuruh bersaing saja, nggak usah jauh-jauh sama orang Singapura aja. Berat kita. Orang Singapura itu tadi saya baca di Kompas hari ini atau Kompas kemarin ya. Mereka punya sistem kayasu namanya, kayak kasar ya. Tapi kayasu itu maksudnya semangat hidup untuk tidak mau kalah, bersaing, terutama ngalahin diri sendiri, gitu. Jadi mereka bersaing itu udah sangat kuat. Bayangin kalau kemudian tadi pasar bebas sungguh-sungguh ya, kemudian dimasukkan semua ke Indonesia dan kita dengan konsepnya freedom tadi, biarkan pasar itu berjalan dengan invisible hand-nya, itu kacau balau kita. Kita kasih contoh aja ini dah, bola aja. Ini tinggal nunggu waktu loh sekarang. Tadi saya baca juga, ternyata bukan hanya Indonesia yang menggunakan orang-orang, kalau kita masih lumayan ya, diaspora yang punya darah Indonesia yang diambil. Kalau di negara-negara samping-samping kita ya, Vietnam, Filipina, itu naturalisasi. Murni naturalisasi. Misalnya orang Brazil main di Filipina, kemudian udah lama nih, jadi warga negara sini aja ya. Jadi akhirnya masuk ke timnas. Sampai kayak gitu. Jadi ini nanti persaingan antara orang asli negara itu dengan pemain asing sangat ketat dan kemungkinan kita yang tersingkir. Nah, tadi ini sebagai contoh. Tu'mi wala takshif. Padahal yang diperlukan kan ya pembinaan dari dalam ya. Oke. Wa mauqifuna yang terakhir nih. Wa mauqifuna minat thaqafah al-asriyah. Sikap kami terhadap kebudayaan kontemporer layakunu faqat bistimaliha kaulumin lil wasail. Tidak hanya menjadikannya sebagai ilmu sarana saja. Bal aidon akan tapi juga bi anna huda minhu mauqifan. Kami juga mengambil sikap terhadapnya. Wa raddiha ila bi'atihal maliyah dan mengembalikannya ke lingkungan lokalnya. Waqtisyafi aujuhi kusuriha dan menyingkap sisi-sisi kekurangannya. Fi tahlili waqi'ihal mahali dengan dalam analisis atas realitas lokalnya bisyu'urin muhayyidin dengan kesadaran netral huwa syu'uruna yaitu kesadaran kita. Itu Hanafi yang dilakukan. Bagi Hanafi sikap terhadap kebudayaan kontemporer atau tradisi dari Eropa dalam hal ini itu tidak hanya menempatkannya sebagai sarana. Hanafi juga berusaha mengembalikannya ke lokalitasnya. Ini bukan kebudayaan universal, ini kebudayaan lokal.
disingkap. Ini loh sisi-sisi lokalitasnya. Kemudian tadi, ini loh kelemahan-kelemahannya. Itu kalian bisa baca bagaimana Hanafi mengkritik Barat ya, utamanya di Muqaddimah fi Ilmil Istighraq. Pengantar Oksidentalisme. Cuman buku Muqaddimah itu saya kritik. Tesis saya itu mengkritik Muqaddimah fi Ilmil Istighraq. Jadi kemudian saya jadikan judul bukunya Post-Oksidentalisme. Hanafi kan oksidentalisme. Nah, saya nulisnya post-oksidentalisme, kritik atas dekonstruksi atas oksidentalisme Hasan Hanafi. Karena menurut hemat saya ya ada beberapa kelemahan juga di oksidentalisme Hasannya. Tapi yang saya tekankan di momen sekarang ini adalah Hanafi itu di oksidentalismenya itu menarik ya. Dia berusaha menyingkap bahwa Eropa itu bukan Barat secara umum ya, Eropa dan Amerika sebenarnya, itu bukanlah kiblat seluruh bangsa. Kebudayaannya bukan kebudayaan mondial, bukan kebudayaan universal, tapi kebudayaan yang lokal saja. Ada unsur lokalitas di dalamnya dan itu sebenarnya kerap kali tidak ada urusannya dengan kita. Dan kita harus kembalikan, kita fokus saja dengan tradisi kita. Kalaupun kita mau menggunakannya, cukup menggunakannya sebagai ilmu sarana saja ya, untuk memperbaiki realitas kita dan mengkritik tradisi lama kita. Yakunu hadza, hal ini maksudnya tadi oksidentalisme Hanafi, akbaro idofatin jadidatin minna, kontribusi baru yang terbesar dari kami, alal hadoroh al-basyariyah, terhadap peradaban kemanusiaan, wal iktifai bainal hadorot, dan kemandirian antara peradaban-peradaban. Nah, oksidentalisme Hanafi itu oleh Hanafi inilah kontribusi kita. Jadi janganlah terlalu terpukau dengan Barat isinya Hanafi. Apa yang perlu dilakukan ya dialog saja. Dialog dan mengungkap sisi kekurangannya, dengan itu nanti kita sebenarnya melakukan kontribusi terhadapnya. Itu di Indonesia hal ini menurut hemat saya penting ya. Tidak hanya ke Barat menurut hemat saya. Kita ke tradisi Hanafi ini pun kita perlu melakukan hal yang sama. Ke Arab lah ya. Tradisi Arab pun perlu kita roddiha ila bi'atihal mahaliyah. Mengembalikannya ke lokalitas aslinya gitu. Tidak semua hal yang ada di masa lalu dan di Arab itu cocok di kita ya. Maka kemudian kayak Wali Songo itu juga kan sudah melakukan hal itu ya. Kita tinggal melanjutkan saja. Gus Dur juga melakukan hal itu ya. Kita hal-hal yang dari luar ya perlu ditinjau ulang, tidak diterima secara gelondongan ya. Kita punya hal yang spesifik, yang unik di diri kita. Yang kita ambil dari luar hanyalah apa? Inspirasi-inspirasi yang universal. Tapi selebih itu pun juga harus dilihat sisi lokalitasnya ada tidak ya. Spiritnya saja kalaupun kita ambil dari luar. Selebihnya ya kita harus bisa menjawab tantangan pribadi kita di realitas kita dengan pikiran kita pribadi, bukan dari luar semacam itu. Oke, itu saja untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.